Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, terutama bagi kalian yang suka makan ikan. Tuna, siapa sih yang gak suka tuna? Bisa dibuat steak, sushi, sandwich, atau dicampur di salad. Enak dan kaya nutrisi. Tapi, sering banget kita dengar peringatan tentang kandungan merkuri dalam tuna. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak sih kita boleh makan tuna? Dan jenis tuna apa yang paling aman? Tenang, di video ini kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama beberapa jenis tuna yang paling umum di pasaran. Pertama, ada tuna sirip biru atau bluefin tuna. Ini adalah rajanya tuna. Harganya paling mahal dan biasanya jadi bintang di restoran sushi mewah. Dagingnya merah gelap, berlemak, dan rasanya luar biasa. Lalu, ada tuna sirip kuning atau yellowfin, yang juga dikenal sebagai ahi. Dagingnya lebih cerah dari bluefin dan nggak terlalu berlemak. Ini juga populer banget untuk sushi dan steak tuna. Selanjutnya, ada tuna mata besar atau bigai tuna. Mirip-mirip dengan yellowfin, tapi kandungan lemaknya sedikit lebih tinggi. Sering juga dipakai untuk sashimi. Kemudian, ada albacore, atau yang sering kita temui dalam bentuk tuna kalengan dengan label white tuna. Dagingnya berwarna terang dan rasanya lebih ringan. Terakhir, yang paling sering kita jumpai di supermarket dalam bentuk tuna kaleng murah adalah skipjack tuna atau cakalang. Dagingnya lebih gelap dan rasanya lebih kuat. Biasanya diberi label light tuna. Nah, sekarang kita sudah tahu jenis-jenisnya. Mari kita bahas soal yang paling penting, merkuri. Kenapa sih kita harus khawatir sama merkuri? Merkuri adalah logam berat yang secara alami ada di lingkungan. Tapi, aktivitas manusia seperti industri membuat kadar merkuri di lautan meningkat. Merkuri ini kemudian diubah oleh bakteri menjadi metil merkuri, bentuk yang lebih beracun. Plankton kecil menyerap metil merkuri ini, lalu plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar, dan seterusnya. Nah, tuna ini kan predator puncak di lautan. Jadi mereka makan banyak ikan kecil. Akibatnya, merkuri terakumulasi di dalam tubuh mereka. Proses ini disebut biomagnifikasi. Semakin besar dan semakin tua seekor tuna, semakin tinggi pula kandungan merkurinya. Kalau kita terlalu banyak mengonsumsi merkuri, ini bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk sistem saraf. Gejalanya bisa berupa kesemutan, gangguan koordinasi, sampai masalah penglihatan dan pendengaran. Yang paling rentan terhadap efek merkuri adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak kecil. Karena merkuri bisa mengganggu perkembangan otak janin dan anak-anak. Makanya, penting banget untuk tahu batas amannya. Jadi, jenis tuna mana yang paling aman dikonsumsi? Jawabannya ada pada ukuran dan jenisnya. Secara umum, tuna yang lebih kecil dan memiliki masa hidup lebih singkat, punya kandungan merkuri yang lebih rendah. Jadi, kalau kita urutkan dari yang paling rendah merkurinya ke yang paling tinggi, urutannya kira-kira begini. Di posisi paling aman ada skipjack atau cakalang. Ini adalah jenis tuna yang paling kecil dan paling banyak ditangkap. Karena ukurannya kecil, akumulasi merkurinya pun paling sedikit. Jadi, tuna kaleng berlabel light tuna yang biasanya terbuat dari skipjack adalah pilihan yang paling aman untuk dikonsumsi secara rutin. Selanjutnya ada tuna sirip kuning atau yellowfin. Ukurannya sedang, jadi kandungan merkurinya juga ada di level sedang. Masih tergolong aman. Tapi konsumsinya perlu sedikit lebih dibatasi dibandingkan skipjack. Di atasnya lagi, ada albacore atau white tuna. Meskipun ukurannya nggak sebesar bluefin, tapi kandungan merkurinya ternyata bisa 3 kali lebih tinggi daripada skipjack. Jadi kalau kalian suka tuna kaleng jenis ini, harus lebih berhati-hati dengan porsinya. Kemudian, ada tuna mata besar atau biga. Ini sudah masuk kategori tuna dengan merkuri yang cukup tinggi. Biasanya disajikan segar sebagai steak atau sashimi. Dan di puncak piramida merkuri, ada sang raja, tuna sirip biru, atau bluefin. Sebagai predator terbesar dan berumur paling panjang, bluefin punya akumulasi merkuri yang paling tinggi di antara semua jenis tuna. Jadi, konsumsi bluefin tuna, terutama bagi kelompok rentan, harus sangat dibatasi. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan utamanya. Seberapa banyak tuna yang boleh kita makan? Badan Pengawas Obat dan Makanan di berbagai negara, seperti FDA di Amerika, biasanya memberikan panduan. Mari kita coba buat panduan praktisnya. Untuk orang dewasa pada umumnya, anjuran konsumsi ikan adalah sekitar 2-3 porsi seminggu. Satu porsi itu kira-kira seukuran telapak tangan orang dewasa, atau sekitar 100-120 gram. Jika pilihan kalian adalah tuna dengan merkuri rendah seperti skipjack atau light tuna kalengan,
Kalian bisa mengonsumsinya 2-3 porsi per minggu tanpa masalah. Ini adalah pilihan terbaik dan paling aman. Kalau kalian memilih tuna dengan merkuri sedang, seperti yellowfin atau albacore white tuna, sebaiknya batasi konsumsinya menjadi maksimal 1 porsi per minggu. Ingat ya, hanya 1 porsi. Bagaimana dengan tuna merkuri tinggi seperti bigay dan bluefin? Nah, untuk jenis ini, disarankan untuk mengonsumsinya sesekali saja, mungkin sebulan sekali, atau bahkan lebih jarang. Terutama kalau kalian juga mengonsumsi jenis ikan laut lainnya. Anggap saja ini sebagai sajian spesial di momen-momen tertentu, bukan untuk makanan sehari-hari. Sekarang, perhatian khusus untuk kelompok rentan. Bagi ibu hamil, ibu yang berencana hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, aturannya lebih ketat. Untuk kelompok ini, sangat disarankan untuk fokus pada ikan-ikan dengan merkuri terendah. Pilihlah tuna skipjack atau light tuna kalengan, dan batasi konsumsinya hingga maksimal 2 porsi per minggu. Dan yang paling penting, hindari sama sekali tuna dengan merkuri tinggi seperti bigay dan bluefin. Benar-benar dihindari ya, demi kesehatan janin dan anak. Pilihan ikan lain yang lebih aman untuk kelompok ini misalnya salmon, sarden, atau ikan air tawar seperti nila dan lele. Tapi jangan sampai informasi ini membuat kalian jadi takut makan ikan ya. Tuna itu tetap sumber nutrisi yang luar biasa. Dia kaya akan protein berkualitas tinggi yang penting untuk membangun otot. Tuna juga sumber asam lemak omega 3, terutama EPA dan DHA yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Selain itu, tuna juga mengandung banyak vitamin dan mineral penting seperti vitamin D, vitamin B12, selenium, dan yodium. Kuncinya adalah memilih jenis tuna yang tepat dan mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Istilahnya, smart consumption atau konsumsi cerdas. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, tidak semua tuna itu sama. Ada yang tinggi merkuri, ada yang rendah. Kedua, untuk konsumsi rutin, pilihan teraman adalah skipjack atau light tuna kalengan. Kalian bisa menikmatinya 2-3 kali seminggu. Ketiga, untuk jenis tuna lain seperti yellowfin, albacore, bigay, dan bluefin, perlakukan sebagai sajian yang lebih jarang, dengan frekuensi yang semakin sedikit, seiring tingginya potensi merkuri. Keempat, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak harus ekstra hati-hati. Fokus pada tuna rendah merkuri, dan hindari yang tinggi merkuri. Dengan pengetahuan ini, sekarang kalian bisa lebih bijak dalam memilih dan menikmati tuna tanpa perlu khawatir berlebihan. Kalian tetap bisa mendapatkan semua manfaat kesehatannya sambil meminimalkan risikonya. Jadi, lain kali kalau kalian ke supermarket atau restoran sushi, kalian sudah tahu harus pilih yang mana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman seputar konsumsi tuna, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya seputar makanan dan kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.